Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kopi Tozi dari Gudang HDG Garut, umkmbersatu.com. Izinkan saya share screen. 2 hari ini saya sakit lagi ya, kebanyakan begadang. Jadi harus selalu didampingi oleh British Propolis. Ini bisa dibeli di toko UMKM Bersatu di Shopee ya. Saya lanjutkan dulu, bentar, share screen. Oke. Ini saya akan membahas, haruskah kita melakukan banding ketika ada masalah di halaman Facebook admin kita atau FBS. Kalau sepengetahuan saya atau sepengalaman saya, banding itu lebih banyak ditolaknya daripada diterimanya. Jadi banding itu ibarat kalau kita memang pemain whitehead banget, pemain putih banget, upload videonya original banget, terus semua aturan yang ada di halaman Facebook monetize kita lakukan, tiba-tiba kita kena OKT merah, OKT kuning, atau pelanggaran kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Kecuali pelanggaran identitas terumbu, saya belum tahu sebab-sebabnya, karena kemarin konsul dengan beberapa teman, ada yang sepengetahuan saya karena bintang, setting rekening bintang, tapi ada beberapa teman yang setting bintang juga terkena identitas terhubung. Ini kita berbicara tentang OKT kuning dan OKT merah yang paling ngetrend di pelanggaran Facebook monetize. Saran saya sebetulnya idealnya lebih baik tidak mengajukan banding, karena persentase diterima dan tidaknya kita bisa lirik dikit. Ini ada beberapa halaman saya yang banding ditolak. Nah, mungkin beberapa teman ada yang tidak menerima pemberitahuan seperti ini ya. Saya juga ada akun-akun, kan beberapa admin biasanya satu halaman itu ada 4 admin, 5 admin. Di akun yang lain tidak muncul pemberitahuan seperti ini, tapi khusus di akun ini agak jarang dibuka, hanya dikirim sebagai admin saja. Tapi ketika dibuka ternyata ada pemberitahuan banding ditolak 1, banding ditolak 2, banding ditolak 3, banding diajukan untuk ditinjau, sedang ditinjau karena pelanggaran monetisasi 4, banding ditolak. Kebanyakan memang banding ditolak dibanding banding yang diterima. Bahkan salah satu banding yang ini juga banding diajukan untuk ditinjau, UMKM masih pada posisi yang monetisasi terbatas ya. Azagarasi bandingnya ditolak, Bulan TV bandingnya ditolak, Berita Misteri bandingnya ditolak. Tapi ada yang bandingnya ditolak, yang paling atas, tapi ternyata dibuka, monetisasinya malah jalan lagi. Ini terjadi karena memang saya sering melakukan bukan live game ya, streaming facecam game, tapi live langsung ya. Jadi tidak main game, kita langsung, misalnya kita lagi jalan-jalan atau kita lagi nawarin produk apa, live seperti itu. Kurang lebih 1 minggu malah sehat lagi ya. Saya kurang tahu ya, tidak bisa memberikan kepastian kepada teman-teman, tapi memang siaran langsung itu sangat berguna, apalagi siaran langsung yang bukan hanya di facecam saja, tapi siaran langsung yang kita lakukan dengan wajah kita seperti ini, kita menawarkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu, kayaknya lebih gregetnya lebih baik saat ini dibanding melakukan banding terus kitanya belum pasti atau belum pure bahwa kita betul-betul tidak punya dosa. Jadi kalau kita udah tidak bawa SIM, tidak punya STNK, kena OKT, tiba-tiba ngajuin banding, ya sama hancur lah, kita dihajar. Apalagi video-videonya ada beberapa yang upload dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman ketika OKT merah atau OKT kuning, bertanya ke saya. Kalau saya mencoba ya, banding mencoba, tidak banding juga mencoba. Saya lebih memilih akan tidak banding, tidak melakukan banding. Kita lakukan saja seolah-olah ini bukan halaman monetize, kita lakukan saja seolah-olah ini halaman jualan kita upload video original, kita upload foto original, kita menawarkan sesuatu, kita share link, kita share foto, tahu-tahu sembuh. Nah, itu kan lebih menarik. Ibarat kita mengajukan in-stream ya. Jadi pas sudah 10.000 follower, sudah 600.000 view, saya ada beberapa yang mengajukan isi terus ditunggu-tunggu, aduh nggak dia prop, malah kesal, nyesek gitu. Tapi ada beberapa yang kita ngerjainnya seenaknya, tahu-tahu kirim udah dilupakan, 2 hari kemudian di-prop. Itu agak unik juga ya. Kalau menurut saya memang Facebook Adblock ini belum dikelola secara serius oleh pemilik Facebooknya. Jadi tidak seserius YouTube ya.
Jadi belum saatnya mereka bersaing dengan YouTube. Jadi kita mau long term, kita melakukan sesuatu yang wide banget, hati-hati karena ingin long term, tetap kena OKT. Kita gas-gasan malah selamat. Jadi memang kondisinya saat ini masih agak membingungkan, walaupun memang saran saya kalau mau jangka panjang kita upload video-video original. Tapi nyebelinnya Facebook Adbreak atau Facebook Monetize ini video original juga kadang kita masih kena juga. Ada beberapa halaman saya yang tetap kena seperti itu. Sebentar ya, saya stop share dulu. Sebentar. Ada beberapa halaman saya, misalnya sebentar. Banding ditolak, nyebelin kan? Berapa halaman saya yang tetap ada yang sembuh, Pak. Ada yang sembuh, yang tadi bandingnya ditolak di pemberitahuan ini, tapi ternyata ininya sembuh, apa? Monetize-nya sembuh, nggak ngerti juga ini. Jadi masih bug atau apapun namanya, tapi kalau sembuh nggak apa-apa lah, bug. Asal jangan yang harusnya sembuh jadi sakit. Ini ada, saja dulu. Ini ada satu halaman yang baru bisa monetize beberapa saat yang lalu. Tanggal berapa ya? 13 Desember. Oke. Ya, saya share screen lagi. Share screen lagi, izinkan share screen lagi. Nah, ini halaman yang kemarin baru dikirim untuk ditinjau ini di tanggal 11 Desember, baru oprop di tanggal 13 Desember, tanggal 14-nya sudah menghasilkan 6, sekian dolar, tanggal 15-nya 26,61, tanggal 16-nya kemarin udah 60,07, dan hari ini kalau tidak salah udah, sebentar, stop share dulu. Hari ini. Stop share dulu, hari ini. Share screen lagi. Hari ini sudah 146,20. Saya minta doanya dari teman-teman agar bertahan 1 tahun, yang 1 bulan ya, 1 tahun, 3 bulan atau 4 bulan dengan penghasilan seperti ini. Saya akan share habis-habisan tekniknya, tipsnya dan triknya. Karena halaman ini sama sekali tidak punya kolam, halaman ini sama sekali tidak di-share kemanapun, halaman ini sama sekali tidak melakukan apa? Maksudnya melakukan hal-hal yang sudah jelas ya, tidak wide ya, tapi maksudnya tidak punya kolam, tidak di-share. Jadi ada salah satu teknik yang mungkin teman-teman juga ada yang sudah tahu, tapi buat yang belum tahu, syaratnya sederhana, teman-teman hanya tinggal daftar, bukan ke saya, ke teman saya, nanti tulis aja di bawah kalau ada yang ingin daftar. Ini di kesehatan bersama, saya juga kalau tidak didampingi ini agak berat. Jadi 1 botol ini kuat buat 1 bulan, 3 tetes per hari. Jadi daftar ini untuk mendapatkan ilmu daging, bagaimana caranya mendapatkan $100 dalam 1 hari. Bukan saya kasih ya, tapi tekniknya, caranya. Jadi kalau teman-teman daftar ini hanya dengan Rp990.000, teman-teman dapat 5 botol. Kalau yang tertarik silahkan tulis di bawah. Nanti saya akan share ke teman saya, bukan ke saya ya. Ke teman saya juga belanja. Ini hanya Rp990.000, 5 botol. Dan teman-teman bergabung dalam komunitas yang keren menurut saya, komunitas apa ya, murozaah, komunitas lebih mendekatkan diri kepada ilahi gitu. Karena tipe-tipe orang seperti kita kan kebanyakan suka lupa ya. Saya ya, mungkin teman-teman ya, lupa sholat, lupa mengaji, lupa berdoa, jadi fokus untuk di depan komputer, lupa minum, lupa makan, rokok, ngopi. Jadi kesehatan jasmani dan rohani harus. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk
mempelajari Facebook Adbrick lebih mendalam, silahkan tulis di bawah dengan nomor WA-nya. Tapi syaratnya teman-teman harus jadi anggota salah satu apa ya namanya apa sultan gitu. Nanti saya kasih nomor mereka supaya sama dengan saya, sama-sama mengkonsumsi minuman ini untuk mempertahankan vitalitas, inovasi, dan didoakan banyak orang. Amin. Oke. Jadi selain di toko UMKM Bersatu, kalau mau beli retail ini satunya 250, tapi kalau daftar 5 itu hanya 990.000 dan tidak beli ke saya, belinya ke rekan saya, Pak Indra namanya. Nanti saya akan share nomor di deskripsi, atau nanti kalau ada yang tertarik tulis di bawah, saya akan tulis di deskripsi. Jadi hanya untuk 10 orang seluruh Indonesia yang akan kita bagi atau saya bagi secara detail apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan, pengalaman yang saya dapatkan, khususnya Facebook Adbrick, yang lain-lainnya ya termasuk Audible, coba di Google Ads gitu kan, yang semi-semi black hat-nya mungkin. Apa ya ngomong begitu di YouTube? Mudah-mudahan nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak kedengeran ya, cuma ngomong sedikit aja. Semi black hat, Google AdSense, dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Pembelajarannya bisa online jarak jauh, kalau mau jalan-jalan ke Garut ke Gudang, di Garut Probolinggo juga boleh. Sekian dulu, jadi kalau urusan banding, saran saya jangan banding, mendingan lakukan apa yang terbaik, tunggu saja bagaimana Facebook menganggap halaman kita sudah layak untuk dicabut pelanggarannya. Kurang lebih seperti itu. Saya Kopi Tozi dari UMKM Bersatu mengucapkan selamat malam, semoga saya cepat sehat. Kemarin jarang minum British Propolis, jadi kondisi badannya seperti ini. Mudah-mudahan besok lusa saya bisa upload tiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan stop saya. Tutup lagi.